Deretan keutamaan Makkah dan Madinah. Makkah dan Madinah menjadi dua tempat yang dikunjungi oleh umat muslim ketika menjalani ibadah haji atau umroh. Banyak keutamaan kota Makkah dan Madinah yang disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia Islam. Nama Makkah berasal dari kata imtaka yang artinya mendesak atau mendorong. Kota ini disebut Makkah karena manusia berdesakan di tempat tersebut. Sementara Madinah yang memiliki nama lengkap Al-Madinah Al-Munawwarah artinya adalah kota yang bercahaya atau kota yang cemerlang. Makkah dan Madinah adalah dua kota suci bagi umat Islam. Di Makkah terdapat Ka'bah, sementara di Madinah terdapat Masjid Nabawi. Dua tempat ini mendapat naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga dijaga oleh para malaikat. Keutamaan kota Makkah. Kota Makkah disebutkan dalam banyak dalil. Nama Makkah juga tercantum dalam beberapa ayat Al-Quran serta disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya. Pertama, tempat yang diberkahi. Sebagaimana termaktub dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 96, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadat manusia ialah Baitullah yang di Makkah atau Makkah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Secara geografis, kota Makkah terletak sekitar 600 km sebelah selatan kota Madinah, kurang lebih 200 km sebelah timur laut kota Jeddah. Kota ini merupakan lembah sempit yang dikelilingi gunung-gunung dengan bangunan Ka'bah sebagai pusatnya. Ada dua gunung yang mengelilingi kota Makkah, yakni Gunung Abu Kubais dan Gunung Ka'gan. Yang kedua, Makkah adalah negeri yang terbaik dan paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sembari menghadapkan wajahnya ke Makkah ketika beliau hendak hijrah ke Madinah, demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya engkau adalah negeri yang paling baik di sisi Allah dan negeri yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andaikan bukan karena pendudukmu yang mengusirku, aku tidak akan berpindah. Hadis riwayat Ad-Darqutni. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi Makkah. Makkah mendapat naungan dan perlindungan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi Makkah dari serangan gajah serta Dia jadikan Rasulnya dan orang mukmin menguasainya. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, Dajjal tidak bisa masuk Makkah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada satupun negeri melainkan akan diinjak Dajjal kecuali Makkah dan Madinah. Tidak satupun lorong menuju kota tersebut kecuali di sana terdapat para malaikat yang berbaris menjaga kota tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang kelima, Makkah tanah yang suci. Ketika berada di Makkah, maka disinilah tempat yang suci. Ada beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan ketika berada di Makkah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh memburu hewan liarnya, tidak boleh mematahkan rantingnya, tidak halal mengambil barang hilang kecuali bagi orang yang hendak mengumumkannya atau mengembalikannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Keutamaan kota Madinah.
Madinah merupakan kota suci kedua bagi umat Islam setelah Makkah. Jika Makkah disebut sebagai kota suci karena terdapat Masjidil Haram yang mana Ka'bah merupakan simbolnya, maka Madinah juga disebut sebagai kota suci karena terdapat Masjid Nabawi yang merupakan pusat kekuasaan Islam. Pada masa pra-Islam, Madinah dikenal dengan nama Yathrib. Kota ini menjadi tempat bertemunya keragaman penganut agama-agama, khususnya Yahudi dan Islam. Berikut keutamaan kota Madinah. Pertama, Anas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata, Madinah itu haram atau tanah suci. Dari ini sampai ini tidak boleh dipotong atau ditebang pohonnya, dan tidak boleh dilakukan bid'ah di dalamnya. Barang siapa yang membuat bid'ah atau melindungi orang yang berbuat bid'ah di dalamnya, maka ia terkena laknat Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikat dan manusia seluruhnya. Kedua, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seandainya saya melihat biawak memakan rumput di Madinah, niscaya saya tidak akan menghardinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa yang ada di antara dua batu hitam atau tanda pembatas Madinah itu diharamkan lewat lisanku. Dalam satu riwayat, apa yang ada di antara dua batu hitam Madinah adalah haram. Abu Hurairah berkata, Nabi mendatangi Bani Harithah, lalu beliau bersabda, saya kira kalian wahai Bani Harithah telah keluar dari tanah haram. Kemudian beliau berpaling dan bersabda, namun kalian masih ada di tanah haram. Sahabat dunia Islam, itulah beberapa keutamaan kota Makkah dan kota Madinah yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Dua kota ini menjadi tempat suci yang menjadi tujuan ibadah haji dan umrah bagi seluruh umat muslim di dunia. Masya Allah. Sahabat dunia Islam, terima kasih sudah mampir di channel Dunia Islam. Nantikan video-video selanjutnya dan semoga bermanfaat.